Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita akan melihat dari Lukas pasal 11 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan boleh mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati, mari Allah Rohul Kudus akan sungguh mengurapi kami semuanya. Untuk kami Tuhan siap dinasehati, ditegur, namun juga diteguhkan oleh firman-Mu. Demikian hamba-Mu menyerahkan diri kepada Engkau Allah Rohul Kudus. Pakai sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 13. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa, manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, ada seorang ayah yang malam itu seperti biasanya dia akan menidurkan anak lelakinya umur 3 tahun. Saudara, setiap malam sebelum anak itu tidur, ia harus mendengarkan cerita dari ayahnya itu. Dia juga, saudara, ingin menceritakan banyak hal. Ayahnya harus mendengarkan, saudara. Dan ayahnya juga harus menjawab selusin pertanyaannya. Walaupun ayah ini sangat lelah, tetapi rutinitas itu harus dia kerjakan. Sampai ketika semuanya itu selesai, si ayah mengajak anaknya itu berdoa. Lalu ketika dia keluar, si anak masih rewel, ingin menahan ayahnya di dalam kamarnya. Tapi si ayah segera berkata, udah ya nak, sudah malam, tidurlah. Ayah pun keluar, saudara, dari kamar itu. Dia mencari tempat duduk untuk bersantai setelah seharian bekerja keras. Saudara, belum 5 menit si ayah itu duduk, tiba-tiba terdengar suara dari kamar. Pak, boleh gak aku minta minum? Si ayah langsung menjawab, sudah gak boleh, tenanglah, tidur bobo. Hening seketika, saudara. Tapi hanya beberapa detik saja. Lalu si anak itu berkata lagi dari dalam kamarnya, Pak, boleh gak aku minta minum? Aku betul-betul haus. Sang ayah berkata lagi, sudah, jangan rewel, tenang-tenanglah, tidurlah, sudah malam. Hening sejenak, saudara. Tapi kemudian saudara terdengar lagi suara dari kamar. Pak, aku haus. Aku boleh gak minta minum? Kali ini saudara dengan sedikit kesal dan agak marah. Si ayah berkata, 1 kali lagi ya kamu minta-minta dari dalam. 1 kali lagi papa akan masuk ke kamarmu dan pukul kamu. Saudara, seketika betul-betul hening lebih lama daripada yang tadi. Tapi sekitar semenit kemudian terdengar seperti suara isakan dari dalam kamar. Pak, nanti kalau papa masuk
ke kamarku untuk mukul aku, jangan lupa bawa minum ya Pak. Saudara tahulah sekarang si ayah bahwa anak itu benar-benar haus. Saudaraku, anak itu berani ngotot minta minum kepada ayahnya karena dia mengenal ayahnya. Saudara, sebenarnya kita sebagai orang Kristen seringkali bergumul dengan masalah doa. Sering kita bertanya, saudara, apa gunanya berdoa? Kita melihat atau berpengalaman orang lain doanya didengar oleh Tuhan, tapi doaku sepertinya tidak. Saudara, kita menyimpulkan bahwa doa itu adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang menyusahkan, sesuatu yang berbelit-belit. Mengapa saudara? Karena kita pikir bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita. Tuhan sepertinya enggan mendengar doa kita. Kita membayangkan saudara ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita menemukan bahwa Tuhan dari sorga mengatakan begini kepada kita. Masa gitu aja kamu minta sama saya persoalan sepele, ngerepotin saya deh. Atau saudara kita berpikir bahwa dari surga Allah itu melipat tangan seperti ini lalu berkata kepada kita, aku udah dengar doamu tetapi aku tidak mau menjawab karena kurang syaratnya. Kamu kurang beribadah, kurang melayani, kurang memberi persembahan. Saudara, apakah memang benar Allah Bapa Surgawi kita demikian? Saudara, masalah utama kita di dalam berdoa adalah engkau dan saya gagal mengenal Allah sebagai Bapa kita. Saudara, engkau dan saya seperti anak nakal yang usil, yang saudara usil memencet bel rumah orang dan tiba-tiba lari. Kita tidak menunggu sampai Allah keluar pintu dan menemui kita. Padahal saudara, engkau dan saya sebenarnya mempunyai Bapa yang selalu senang mendengar doa anak-anaknya. Saudara, seharusnya kalau kita sadar bahwa Bapa kita senang mendengar doa kita, kita pasti semangat berdoa, saudara. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih menggairahkan untuk tekun berdoa selain keyakinan bahwa doamu dan doaku pasti didengarkan. Pertanyaannya saudara, bagaimana kita bisa yakin bahwa doa yang kita panjatkan itu didengar oleh Bapa? Saudara, doa kita itu pasti didengar oleh Bapa ini bukan mengenai dijawab atau tidak dijawab. Tetapi dengan berdoa itu membawa engkau dan saya mengalami keintiman dengan Bapa Sorgawi kita. Saudara, adakah kira-kira ya sesuatu yang sungguh-sungguh bisa memaksa kita memohon-mohon, meminta-minta, menyembah-nyembah sampai kita nggak malu saudara memohon tentang sesuatu. Selain kalau kita punya kebutuhan yang sangat mendesak. Itulah saudara yang terjadi pada perumpamaan Yesus dalam teks kita tadi pada kisah yang pertama. Saudara, ada seorang pria yang tengah malam datang ke rumah sahabatnya. Saudara, dia datang ke rumah sahabatnya, dia mengetuk-ngetuk pintu rumah sahabatnya itu. Bro, tolong aku bro, berikan aku 3 roti. Ada sahabatku datang dari luar kota, aku gak punya persediaan makanan di rumahku. Lalu saudara, sahabatnya itu, pemilik rumah itu mendengar ketukan dari sahabatnya itu saudara. Dia berkata, aduh maaf bro, gak bisa. Pintu sudah kami gembok semua, saya bersama dengan anak-anak saya sudah tidur. Tolong jangan ganggu kami. Tetapi saudara, pria ini yang meminta itu, dia tidak mau menyerah. Dia lebih keras lagi mengetuk pintunya. Bahkan bukan hanya pintu, mungkin sekeliling rumah dari sahabatnya itu. Dia ketuk saudara lebih keras lagi. Tolonglah bro, kali ini bro saya sudah cari warung-warung gak ada yang buka. Tolonglah bro jangan tidur bro. Saudara, sahabatnya itu akhirnya mau membuka pintunya. Bukan karena dia sahabatnya, tetapi karena rasa tidak malunya itu saudara sudah mengganggunya. Dia berkata mungkin saudara, udah ini saya berikan roti padamu, lain kali kamu beli yang banyak.
bikin stok di rumahmu, jangan ganggu orang. Saudara, lihatlah bahwa berdoa itu seringkali lahir dari sebuah kebutuhan yang mendesak. Mungkin sampai di sini saudara, engkau dan saya berpikir begini, aduh Bu, ini malah justru gambaran yang sangat tidak menarik tentang berdoa. Saudara perhatikan, di teks kita tadi pada ayat 8 ada kata tidak malu. Saudara, ini adalah kata yang menunjukkan gabungan kata keberanian dan ketidakberdayaan. Jadi saudara, tekanannya bukan pada mengulang-ulang permintaan, bukan saudara. Ini menekankan keberanian atau kenekatan meminta saudara. Pemohon itu nekat, bahkan terkesan kurang ajar atau lancang. Bahkan saudara, kata tidak malu itu juga bisa berarti orang itu meminta sampai gak peduli rasa malu atau aib. Lalu kemudian saudara, Yesus berkata lagi, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, kata mintalah, carilah, ketuklah, ini adalah dalam bentuk present tense. Ini adalah sesuatu yang dilakukan terus menerus, bukan cuma satu kali. Kata mintalah, carilah, dan ketuklah diulangi lagi saudara pada ayat 10. Apa maksudnya saudara? Ini mau menunjukkan bahwa minta, cari, dan ketuklah menunjukkan sebuah tindakan yang memaksa, yang mendesak. Pemohon mendesak kepada yang dimohonkan. Saudara, minta, cari, dan ketuk. Sebenarnya ini bukan rumus atau syarat doamu dan doaku cepat dikabulkan. Faktanya saudara, berapa banyak doa-doa kita tidak menerima apa yang kita minta. Kita tidak menemukan apa yang kita cari. Kita tidak bisa masuk ke pintu yang sudah kita ketuk. Jadi minta, cari, dan ketuk ini saudara, bukan tentang syarat doa kita dijawab. Tetapi minta, cari, dan ketuk ini mengembangkan keintiman engkau dengan Bapamu yang di sorga. Inilah saudara cara tokoh-tokoh Alkitab, Abraham, Musa, Henok berjalan bersama dengan Bapa Surgawi. Inilah juga saudara cara Yesus Kristus berbicara dengan Bapanya. Ia menikmati persekutuan yang intim bersama dengan Bapanya. Saudara, Yesus berbicara dengan Bapanya pada waktu ia sedang sendirian. Ia bercakap-cakap dengan Bapanya saudara, bahkan di waktu-waktu tersibuk pelayanannya. Bahkan saudara, dia mendesak Bapanya, mencari wajah Bapanya. Pada saat terngeri dalam hidupnya, ia tergantung di atas kayu salib dan berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Saudara dengar ini, yang hebat tentang doa bukan ketika seseorang menerima apa yang ia doakan. Tetapi dengan berdoa engkau dan saya telah menghabiskan waktu bersama dengan Bapa. Mengapa saudara? Karena kebutuhan terbesar engkau dan saya adalah Tuhan itu sendiri. Bukan jawaban atas semua doa-doa kita. Saudara, waktu anak-anak kami masih kecil, hal yang paling mereka impikan adalah punya sepeda, saudara. Berulang kali mereka meminta kepada kami. Tidak mudah bagi kami untuk mengabulkannya. Sampai suatu kali, saudara, kami mendapatkan berkat uang yang cukup untuk bisa membeli. Kami kumpulkan ketiga anak itu dan kasih tahu mereka, ini siang nanti mama sama papa mau keluar, mau cari sepeda untuk kalian. Saudara, begitu senangnya mereka, hore, hore, hore. Mereka melepas kami dengan riang gembira, saudara. Tidak seperti biasanya rewel kalau kami tinggalkan. Kami menitipkan mereka, saudara, kepada orang yang menjaga mereka. Saudara, agak susah memang mencari sepeda yang cocok, yang sesuai dengan usia mereka dan kantong kami, saudara. Nyari, muter-muter kemana-mana, saudara, nawar, tawar, menawar.
Sampai tidak terasa saudara, hari sudah menjelang malam. Tiba-tiba telepon saya berdering. Saya angkat saudara. Saya mendengar suara anak-anak itu menangis. Waktu saya tanya, kenapa? Kenapa kok nangis? Terdengar dari sana suara seperti serentak, mama pulang sekarang, mama pulang. Saya bilang kepada mereka, loh ini kan mama sama papa nyari sepeda kalian. Gak mau sepeda, gak mau, kami mau mama sama papa pulang. Kata mereka saudara. Saya tanya kenapa? Si sulung menjawab, kami dipukulin. Saudara, rupanya orang yang saya minta untuk menjaga anak-anak itu telah melakukan kekerasan kepada mereka. Mengetahui itu, saya buru-buru saudara untuk pulang bersama dengan suami saya. Saya bilang sama pedagangnya, Mas besok saja ya, kapan-kapan saja, saya nggak bisa, besok saja. Loh kenapa Bu? Enggak lain kali aja Pak. Sengebut-ngebutnya saudara Pak Sahat menyetir supaya kami segera tiba di rumah. Sampai di rumah, anak-anak itu berhamburan memeluk kami sambil menangis. Mama sama papa gak boleh pergi lagi, di sini aja sama kami. Saudara, saat itu bagi mereka kehadiran mama dan papa jauh lebih berharga daripada mendapatkan sepeda. Saudara, apakah saat ini engkau merasa dan melihat bahwa doamu belum dikabulkan oleh Tuhan sehingga engkau malas berdoa? Saudara, dengarkan ini, tidak ada undangan yang terbaik di dalam hidupmu kecuali undangan berdoa. Saudara, ini bukan tentang jawaban doa, doamu dikabulkan atau tidak. Tetapi ini soal menikmati hubungan dengan Kristus. Saat engkau berdoa, saudara, engkau dapat menikmati persekutuan dengan Kristus. Engkau dapat mengucapkan terima kasih kepadanya di saat-saat bahagia ataupun sulit. Engkau dapat bermohon kepadanya untuk segala sesuatu keperluanmu. Engkau menikmati hubungan yang intim bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, dengan berdoa, engkau dapat melihat bahwa kekayaan terbesarmu bukan tentang apa yang belum engkau miliki, tetapi tentang apa yang telah engkau miliki, yaitu Tuhan Yesus. Saudaraku, seperti Bapa yang baik, yang mengetahui segala yang kita butuhkan sebelum kita memintanya, Tuhan pasti mendengar doamu dan doaku. Karena Dia, Bapa kita, pasti memberikan yang terbaik pada engkau dan saya, anak-anaknya. Saudara, mungkin engkau pernah mendengar pepatah ini. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Apa yang kamu inginkan pasti bisa kamu dapatkan asal engkau sabar, ikhlas, usaha di dalam doa. Saudara, kelihatannya pepatah ini benar. Tetapi sesungguhnya ini tidak alkitabiah, saudara. Kenapa? Memang engkau dan saya bisa meminta apa saja kepada Bapa Surgawi kita. Tetapi engkau dan saya tidak bisa memaksa Bapa melakukan apa yang tidak baik. Dikatakan saudara, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, ia akan memberikan kepadanya kalajengking? Saudara, kali ini Yesus menerangkan dengan cara humor. Dia mau mengatakan saudara bahwa tidak ada ayah di dunia ini yang memberikan kepada anaknya yang lapar sesuatu yang berbahaya. Tidak ada saudara ayah di dunia ini yang memberikan sesuatu yang buruk kepada anak-anak mereka yang meminta sesuatu yang baik. Saudara, ikan dan telur itu berguna untuk kesehatan mereka. Tetapi ular dan kalajengking itu berbahaya bagi nyawa mereka. Saudara, kalau ayah di dunia ini saja tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak mereka, apalagi Bapa Surgawimu dan Bapa Surgawiku yang sangat mengasihi kita dengan sempurna.
Dia bukan saja memberikan pemberian yang baik, tapi pemberian yang terbaik. Namun sayangnya saudara, seringkali ketika kita berdoa meminta, kita justru sering meminta ular. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan adalah ikan. Atau kita sering meminta kalajengking, padahal yang kita butuhkan pada waktu itu saudara adalah telur. Mengapa? Karena saudara seringkali bagimu dan bagiku, ular dan kalajengking itu nampaknya jauh lebih keren daripada ikan dan telur. Tetapi Bapamu dan Bapakku, Bapa kita yang sangat baik, Dia tahu memberikan pemberian yang terbaik bagimu dan bagiku. Walaupun seringkali kita meminta yang tidak baik kepadanya. Saudara, lihatlah berapa banyak kita merasa bahwa doa kita tidak dijawab. Tapi mungkin pada saat itu Tuhan sedang menahan berkatnya darimu dan dariku. Karena engkau dan saya belum siap menerimanya. Mungkin Tuhan harus menunda jawaban doa-doamu untuk menguji imanmu dan imanku. Atau bahkan mungkin menolak permintaanmu dan permintaanku. Karena permintaanmu itu sangat berbahaya bagimu. Bapak ibu saudara, waktu saya muda, saya punya teman seorang gadis Sunda. Ia menjadi seorang Kristen. Tentu saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat berat baginya. Sampai-sampai ia terusir dari keluarganya. Syukur saudara, dia bergabung dengan sebuah komunitas Kristen yang sangat setia mensupportnya. Saudara, di sana dia bertemu dan berkenalan dengan seorang pemuda Batak yang ganteng. Singkat cerita saudara, mereka menjadi sepasang kekasih. Gak menunggu waktu lama si pemuda Batak yang ganteng ini melamar dia. Wah, begitu senangnya sahabat saya ini saudara. Mereka persiapkan segala sesuatunya. Mulai membeli cincin, mempersiapkan pesta, sampai saudara mereka memikirkan rumah di mana nanti mereka tinggal setelah menikah. Saudara, namun sayang sekali, menjelang hari H, pemuda Batak itu kabur. Belakangan diketahui karena orang tuanya tidak merestuinya. Oh saudara, begitu terpukulnya sahabat saya ini sampai dia mengalami depresi yang sangat berat. Dia gak mau makan, saudara, gak mau melakukan apapun. Kesehatannya memburuk. Saudara, kami berkesempatan untuk mengunjunginya. Ketika kami mengunjunginya, saudara, dengan menangis dia berkata, "Sekarang saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Orang tua saya sudah mengusir saya. Tunangan saya pun meninggalkan saya. Kenapa kok Tuhan Yesus tega melakukan ini pada saya?" Saudara, kami tidak punya jawabannya. Kami terdiam. Melewati masa yang sulit itu saudara, sahabat saya ini terpaksa menerima lamaran seorang pemuda yang tidak ganteng dan tidak pernah dicintainya. Saudara, dia tetap tidak mencintai suaminya itu bahkan setelah mereka mengarungi pernikahan. Kenapa saudara? Karena sahabat saya ini masih terus terngiang-ngiang dan termimpi-mimpi dengan kekasihnya yang lama itu. Puncaknya saudara terjadi setelah ia melahirkan anak yang pertama. Depresinya semakin parah saudara. Dia ngomong sendiri, tertawa-tawa sendiri saudara. Bahkan dia berteriak-teriak memanggil-manggil nama mantan kekasihnya itu. Bagaimana dengan suaminya? Sahabat saya ini mencaci maki dia saudara, memukul dia. Tetapi suaminya itu saudara dengan setia mendampinginya. Dengan setia menolongnya, dengan setia menungguinya saudara. Dia tidak sakit hati dicaci maki. Dia tidak sakit hati tidak pernah dicintai oleh istrinya itu. Dia setia sampai menunggunya pulih.
Saudara, beberapa tahun kemudian saya berkesempatan untuk bertemu dengan sahabat saya ini. Dan begitu kagetnya saya, saudara, ketika saya bertemu, saya berjumpa dengan seorang yang sangat berbeda. Seorang istri yang sungguh sangat ceria, yang mencintai suami dan anak-anaknya. Bukan cuma itu, saudara. Saya melihat seorang yang sungguh-sungguh mencintai Kristus. Menjadi seorang aktivis yang melayani dengan setia. Waktu kami berbincang-bincang, sahabat saya ini sempat berkata begini kepada saya. Rin, kamu tahu gak mantan saya itu sekarang gimana? Gimana? Saya juga tahu. Kamu tahu gak, Rin? Ternyata mantan saya itu sekarang dia sudah pindah agama. Mu'alaf, Rin. Untung Rin saya gak jadi sama dia. Kamu bisa bayangkan gak kalau saya jadi sama dia? Jadi apa saya sekarang ini? Saudaraku, kadang kita perlu waktu yang lama untuk mengerti bahwa permintaanmu dan permintaanku adalah ular dan kalajengking. Tapi saudara, Bapamu dan Bapakku, Dia pasti memberikan yang terbaik walaupun engkau dan saya meminta sesuatu yang salah. Saudara, di Getsemani 3 kali Tuhan Yesus membuat permintaan yang salah kepada Bapaknya itu. Dia katakan, Bapa, jikalau cawan ini mungkin lalu daripada aku. Saudara, dia mencari jalan agar ia terhindar dari salib, saudara. Ia tersiksa menemukan cara yang lain itu. Sampai akhirnya Yesus menemukan jawaban yang terbaik, saudara. Tidak ada cara lain untuk dapat membayar lunas hutang dosamu dan dosaku. Selain dia harus menjalaninya di salib. Saudara, jika Tuhan tidak mungkin memberi engkau dan saya hadiah yang buruk ketika kita meminta yang baik, Dia pasti juga akan memberikan pemberian yang terbaik. Bahkan ketika engkau dan saya meminta sesuatu yang berbahaya. Saudaraku, apakah engkau sedang kecewa dengan tempat kerjamu, dengan rekan kerjamu, dengan sistem kerjamu, dengan orang tuamu, dengan anakmu, dengan istrimu? Dan engkau tidak tahu harus berbuat apa. Apakah saudara saat ini engkau sedang menghadapi situasi sulit, krisis di rumahmu dan engkau sudah tidak berdaya? Atau saudara, engkau bingung dengan penyakitmu yang tidak kunjung sembuh? Atau juga saudara saat ini engkau sedang frustasi karena engkau berkali-kali gagal dalam mencapai apa yang engkau cita-citakan? Atau bahkan saudara, saat ini engkau sedang menyusun rencana dan berniat untuk bunuh diri. Karena nampaknya sudah tidak ada jalan keluar dan tidak ada seorang pun yang peduli kepadamu. Saudara, datanglah kepada Yesus, sampaikanlah beban hatimu kepadanya. Saudara, kalau engkau belum melihat jawaban doamu, kalau engkau belum melihat tangannya berkarya menjawab doamu, percayalah pada hati Yesus. Karena Tuhan Yesus pasti memberi yang terbaik bagimu tepat pada waktunya. Saudara, di hadapan Tuhan Yesus tidak ada persoalan yang sepele dalam pandangannya. Tuhan Yesus, saudara, mengundangmu untuk mengganggunya kapan saja dan di mana saja. Sebab itu, ketika engkau mempunyai persoalan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena Dia tidak sulit ditemui. Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Benar Tuhan, kami sering sekali punya masalah yang berat di dalam menjalani hidup ini dan kami bingung. Tapi sekarang kami diteguhkan oleh firman bahwa justru melalui persoalan yang berat itu kami datang kepada Tuhan menikmati keintiman. Dan kami tahu kami menerima jawaban doa yang terbaik tepat pada waktunya. Ajarkan kami Tuhan untuk giat berdoa. Untuk kami menikmati semua berkat Tuhan dan persekutuan bersama dengan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin.